Wanita itu terkejut saat menyadari ia hanya memaki suaminya di buku catatan, tapi isinya malah muncul di buku catatan suaminya 10 tahun yang lalu. Kamu siapa? Kenapa coret-coret di buku latihanku? Melihat ini, wanita itu langsung sadar buku latihan di tangannya ini bisa berkomunikasi lintas waktu dengan suaminya yang berusia 18 tahun. Padahal, wanita itu sudah sangat membenci suaminya. Jadi, ia buru-buru menulis di buku latihan, agar suaminya yang berusia 18 tahun jangan pernah mengejarnya. Tidak peduli seberapa besar diriku yang berusia 18 tahun, menyukaimu. Jangan pernah menerimanya. Melihat calon istrinya dari masa depan menasihatinya seperti itu, si pemuda merasa hancur. Ia pun segera bertanya mengapa. Tak disangka, wanita itu memberitahunya, karena kamu akan berubah hati. Kamu di masa depan akan jatuh cinta pada orang lain. Jadi, kamu yang berusia 18 tahun, tolong menjauhlah dariku. Mendengar Sunan dari masa depan menilainya seperti itu, pemuda itu langsung dilanda konflik batin dan penderitaan. Karena saat itu, ia sedang bersiap untuk menyatakan cintanya pada Sunan. Jika ia berhasil menyatakan cinta, dan di masa depan ia benar-benar berubah hati, bukankah itu berarti ia akan menyakiti Sunan? Maka, tanpa ragu, pemuda itu merobek surat cintanya demi cinta mendalamnya pada Sunan. Tapi ini juga meninggalkan luka yang dalam bagi si pemuda, karena ia benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana mungkin dirinya di masa depan bisa berubah hati? Diriku di masa depan, benarkah akan berubah hati? Ternyata, Cao Beichuan yang berusia 18 tahun adalah seorang siswa jenius dan idola sekolah. Meskipun sangat populer dan dikagumi banyak orang, ia hanya memiliki perasaan khusus untuk Sunan. Hal ini membuat gadis licik yang menyukai Cao Beichuan merasa sangat tidak puas agar Sunan menjauh dari Cao Beichuan selamanya. Gadis licik itu tidak hanya menusuk perut Sunan dengan belati, tapi juga menyuruh beberapa pria melakukan hal yang tidak senonoh padanya. Karena kejadiannya sangat keji, setelah Sunan dilarikan ke rumah sakit, rahimnya harus diangkat, yang menyebabkannya mandul seumur hidup. Namun, meski begitu, Cao Beichuan tetap sangat mencintainya. Ia bahkan bersumpah di tempat, aku, Cao Beichuan, bersumpah, mulai hari ini dan seterusnya, aku hanya akan mencintai Sunan seorang, tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun penderitaan lagi. Tapi cinta tetaplah cinta, dan pernikahan adalah kuburan cinta. Meskipun Cao Beichuan menepati janjinya untuk menikahi Sunan, fakta bahwa Sunan tidak bisa punya anak membuat Cao Beichuan, sang CEO miliarder, menjadi bahan gunjingan. Lambat laun, mentalitas Cao Beichuan mulai menyimpang. Ia sudah tidak bisa lagi menerima kenyataan bahwa Sunan tidak bisa hamil. Saat datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan Sunan, ia bahkan tidak menyapa sama sekali, dan langsung pergi begitu saja tanpa sopan santun. Sama sekali tidak peduli betapa canggungnya perasaan Sunan. Maaf. Ya, tapi Sunan tidak memedulikannya. Selama ia bisa bersama Cao Beichuan, sebesar apapun penderitaan yang ia alami, ia sanggup menahannya. Tapi kenyataan seringkali lebih kejam dari yang dibayangkan. Setelah kembali ke kantor, Sunan kembali terkejut menemukan suaminya, Cao Beichuan, sedang bermesraan dengan wanita lain. Yang lebih menyebalkan lagi, wanita ini adalah gadis licik yang dulu menusuk perutnya saat SMA, yang membuatnya mandul seumur hidup. Dasar pencemburu. Melihat pemandangan ini, hati Sunan hancur berkeping-keping. Baginya, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Maka, ia langsung pulang untuk mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Tapi saat itu, sebuah buku kecil menarik perhatiannya, milik Cao Beichuan. Buku latihan. Sunan dengan saksama membuka buku latihan itu, dan menemukan ada sebuah kartu kecil terselip di dalamnya. Setelah dilihat lebih teliti, ternyata itu adalah surat cinta, yang dikirimkan Cao Beichuan padanya saat SMA. Melihat ini, kemarahan Sunan semakin memuncak. Ia mengambil pulpen dan langsung menulis di buku latihan Cao Beichuan. Cao Beichuan, aku membencimu. Lalu, keajaiban pun terjadi. Kalimat dari hati yang ditulis Sunan begitu saja ternyata terkirim ke buku latihan Cao Beichuan yang berusia 18 tahun. Kamu siapa? Kenapa coret-coret di buku latihanku? Melihat ini, Sunan tertegun. Ia tidak bisa membayangkan bahwa sebuah buku latihan bisa membuka gerbang waktu, dan orang di seberang sana adalah suaminya, Cao Beichuan, yang berusia 18 tahun. Meskipun ini terlihat sangat ajaib, tapi Sunan yang cerdas segera menyadari bahwa kesempatan untuk mengubah takdir telah tiba. Maka, ia segera melanjutkan menulis di buku latihan itu. Aku Sunan, 31 tahun. Jika kamu adalah Cao Beichuan yang berusia 18 tahun, maka tolong menjauhlah dariku. Kenapa? Apa kamu tidak tahu betapa aku? Karena kamu akan berubah hati. Kamu di masa depan akan jatuh cinta pada orang lain. Jadi, kamu yang berusia 18 tahun, tolong menjauhlah dariku.
Melihat Sunan dari masa depan berkata dengan begitu yakin, Sao Beichuan yang berusia 18 tahun pun mulai meragukan cintanya secara mendalam. Jika diriku yang berusia 31 tahun ditakdirkan untuk menyakitinya, maka surat cinta ini, apakah masih perlu untuk diberikan? Jika di antara kita tidak pernah ada permulaan, akankah akhirnya akan berbeda? Untuk mencegah dirinya di masa depan menyakiti Sunan karena berubah hati, Sao Beichuan langsung merobek surat cintanya. Lalu, hal yang lebih ajaib pun terjadi. Begitu Sao Beichuan yang berusia 18 tahun merobek surat cinta itu, Sunan yang berusia 31 tahun langsung menyadari surat cinta itu telah hilang. Melihat ini, Sunan langsung sadar, Sao Beichuan di seberang sana bisa mengubah masa depan. Lalu kenapa aku masih berada di villa Sao Beichuan? Seharusnya, selama Sao Beichuan di sana tidak jadi menyatakan cinta, maka Sunan tidak akan bersamanya. Kalau begitu, seharusnya Sunan saat ini sudah tidak berada di villa Sao Beichuan lagi, tapi saat ini ia masih di sini. Maka, Sunan segera mengobrak-abrik seisi rumah untuk mencari penyebabnya. Dan benar saja, ia menemukan bahwa dirinya yang berusia 18 tahun juga menyukai Sao Beichuan. Sao Beichuan tidak menyatakan cinta, tapi Sunan yang melakukannya. Keduanya akhirnya tetap bersama. Maka, untuk mengubah takdirnya, Sunan kembali menulis kepada Sao Beichuan yang berusia 18 tahun. Sao Beichuan, menjauhlah dari hidupku. Bahkan jika Sunan yang berusia 18 tahun menyukaimu, tolong, tolaklah dia. Aku tidak percaya. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin diriku di masa depan? Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Kamu seharusnya tahu betapa aku menyukaimu. Kamu tahu itu, kan, Sunan? Aku tahu. Karena perasaan sukamu itu, aku disakiti oleh Ding Yue. Seumur hidup ini, aku tidak akan bisa menjadi seorang ibu. Seumur hidupku, tidak akan bisa menjadi ibu. Sedangkan kamu yang berusia 31 tahun, malah membiarkannya mengandung anakmu. Sao Beichuan, berjanjilah padaku. Jika kamu menyukaiku, maka tinggalkanlah aku. Jangan dekati aku. Semakin jauh, semakin baik. Bisakah? Anggap saja aku memohon padamu. Aku mohon padamu. Kumohon, tinggalkanlah hidupku. Melihat tulisan Sunan dari masa depan yang begitu menyayat hati, Sao Beichuan langsung menyadari satu masalah serius, yaitu dirinya di masa depan berubah hati. Semua itu disebabkan karena Sunan tidak bisa hamil. Dan Sunan tidak bisa hamil karena perutnya ditusuk oleh si gadis licik. Jika ia bisa menghentikan si gadis licik, maka Sunan akan bisa hamil. Dan dirinya di masa depan juga tidak akan berubah hati. Tanpa pikir panjang, ia langsung bertindak. Sao Beichuan segera menuju ke tempat si gadis licik menindas Sunan. Aku harus mencegah insiden ini. Tepat saat si gadis licik hendak menyerang Sunan. Berhenti, berhenti. Begitu tindakan ini terjadi, pihak Sunan langsung merasakan dampaknya. Ia tidak hanya berhasil bercerai dari Sao Beichuan. Sao Beichuan, kita bercerai saja. Perutnya juga diperiksa dan ditemukan rahimnya telah pulih. Dan ia bisa hamil. Nona, kenapa Anda berpikir tidak bisa punya anak? Bekas luka di perutku hilang. Tubuhku sudah pulih. Sementara itu, di pihak Sao Beichuan, ia juga menyadari bahwa Sunan sepertinya banyak berubah belakangan ini. Maka, ia sengaja datang ke villa Sunan yang dulu untuk memeriksa, dan langsung menemukan buku latihan itu di dalam laci. Tapi tepat saat ia hendak membukanya untuk melihat isinya, Sunan kebetulan kembali untuk mengambil barang-barangnya. Tunggu. Sunan merasa sangat tegang saat melihat Sao Beichuan sedang melihat buku latihan itu. Takut ia akan menemukan rahasia percakapannya dengan Sao Beichuan yang berusia 18 tahun. Kamu kelihatannya tegang sekali. Bukannya kamu mau mengemasi barang? Iya. Buku latihan masa SMA. Sudah dibereskan semua, kan? Sunan, apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku, Sao Beichuan, bukan orang yang pelit. Jika kamu mau villa ini, aku bisa memberikannya padamu. Atau uang, buku latihan itu. Berikan padaku. Hanya ini. Ini adalah satu-satunya kenangan kita selama 13 tahun ini. Dan ini juga rahasia antara aku dan Sao Beichuan yang berusia 18 tahun. Baik. Sunan, ini kesempatan terakhirmu. Mulai hari ini, saat kamu meninggalkan villa ini, jangan harap kamu bisa mendapatkan apapun dariku lagi. Sunan. Aku sedang bicara denganmu. Buku latihan butut ini memangnya ada bagusnya di mana?
Sao Beichuan. Aku membencimu. Jika kamu adalah Sao Beichuan yang berusia 18 tahun, maka tolonglah. Menjauhlah dariku. Aku bukannya sedang berada di Villa Sao Beichuan. Ini adalah 13 tahun yang lalu. Aku telah kembali ke